Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam renungan 79 untuk hari ini. Untuk kita memberikan semangat bagi kita, mari kita katakan tagline kita tahun ini, Rise Up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Biarlah ini menjadi penyemangat bagi kita dan itu dapat kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hari ini belajar dengan tema keindahan kekristenan yang diambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6 akan saya bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Perikop ini adalah perikop yang cukup terkenal dan bahkan sangat terkenal bagi kita orang-orang percaya. Banyak orang memberikan perikop ini sebagai favorit mereka karena perikop ini sangat menyenangkan saat kita membaca perikop ini. Kalau kita bisa pelajari, perikop ini dilatar belakangi oleh pengalaman Daud sendiri. Daud sendiri mengalami proses yang begitu panjang dengan Tuhan ketika dia menjadi gembala, ketika dia menggembalakan domba milik ayahnya, dan dia memiliki pengalaman yang luar biasa ketika dia menggembalakan itu, dan dia memiliki pengalaman juga saat dia menjadi domba, dalam artian ketika dia dijagai dan dirawat oleh Tuhan. Dia diberikan kemenangan demi kemenangan, dan Daud mengalami banyak proses dari Tuhan. Untuk itu Daud menuliskan keindahan kekristenan melalui hubungan gembala dan domba. Dan mari kita belajar bersama mengenai hal ini, mengenai gembala dan domba. Orang Kristen dikatakan di sini digambarkan seperti domba, dan kita bisa belajar domba itu adalah binatang yang bisa dikatakan binatang yang bodoh, dan domba ini memiliki pandangan penglihatan kurang lebih hanya 3-4 meter saja, kurang lebih, dan yang membuat mereka mudah sekali untuk jatuh di dalam lubang maupun dimangsa oleh binatang buas. Dan domba juga adalah binatang yang mudah tersesat karena dia sangat membutuhkan gembala untuk menuntun. Domba juga ketika dia jatuh terbalik, dia tidak bisa membalikkan dirinya sendiri. Bahkan domba ketika dia terjatuh di suatu lubang, dia ada kemungkinan untuk dia jatuh kembali di lubang yang sama. Bahkan ketika domba itu jatuh ke sungai, dia tidak bisa berenang, justru dia akan tenggelam karena bulunya begitu berat. Dan penggambaran dari Daud ini mengenai kita orang-orang anak-anak Tuhan begitu luar biasa, penggambaran anak-anak Tuhan sebagai domba. Dan ini membuat bahwa kita atau domba sangat membutuhkan sentuhan gembala. Dan mari kita melihat bersama apa saja yang diberikan gembala kepada domba-dombanya. Sentuhan apa saja yang diberikan gembala kepada domba-dombanya. Mari kita dapat pelajari bersama. Yang pertama adalah memberikan pemeliharaannya. Di dalam ayat yang pertama akan saya bacakan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan memberikan jaminan kepada kita untuk memelihara kita. Dalam terjemahan FAYH, ayat ini berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Jadi segala sesuatu keperluan kita itu terpenuhi, dicukupkan oleh Tuhan.
Hanya saja terkadang kita merasa sepertinya segala sesuatunya kurang atau mungkin tidak cukup. Bisa jadi itu karena gaya hidup kita. Gaya hidup kita ataupun setiap mungkin kesalahan kita yang membuat kebutuhan kita seakan-akan tidak cukup. Pada sebenarnya Tuhan memelihara kita, mencukupkan kita. Tadi dikatakan sana mencukupkan setiap keperluan kita. Jadi yang pertama tadi bahwa gembala itu memberikan pemeliharaannya, kecukupan bagi kita. Lalu yang kedua, memberikan damai sejahtera. Di ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dikatakan di sana membaringkan. Kata-kata membaringkan ini berarti memiliki makna kata, yaitu sedikit dipaksakan. Karena membaringkan, jadi ada sentuhan dari gembalanya, mungkin domba itu diangkat dan ditaruh, dan itulah istilah membaringkan. Dan kita semua tahu bahwa domba ini binatang yang tidak bisa diam, dan dia butuh diangkat dan butuh dibaringkan, ditaruh, dan kita digambarkan seperti itu. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, dan kita semua tahu penggambaran rumput yang hijau itu bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang keindahan. Dan kita juga melihat di sana, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang ini berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu 7 ayat 17 dalam terjemahan FAYH dikatakan, karena anak domba yang berdiri di hadapan tahta itu akan menjadi gembala mereka dan memberi mereka makan serta membawa mereka ke sumber air kehidupan. Dan Allah menghapus air mata mereka. Jadi di sini air kehidupan itu apa? Air kehidupan adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, hanya firman Tuhanlah yang menjadi kunci untuk kita memperoleh hidup yang penuh damai sejahtera. Ini gambaran yang begitu luar biasa. Gereja kita terus mendorong untuk kita rutin membaca firman Tuhan. Bahkan setiap ibadah kita membaca firman Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu tinggal dalam kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersukacita, bergembira dengan pembacaan firman Tuhan, penghayatan firman Tuhan ketika kita di rumah, karena itulah yang membawa ketenangan dalam diri kita, karena itulah yang membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita setiap harinya. Lalu di poin berikutnya, yaitu memberikan pemulihan serta tuntunan. Di ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam terjemahan lain dikatakan Ia memberikan kekuatan baru dan pemulihan bagi jiwa. Jadi kesehatan jiwa kita dan mental kita itu dapat diperoleh hanya di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang seimbang, yang stabil. Dan di sini juga dikatakan menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi tidak sekedar kita disegarkan jiwa kita, tapi kita juga dituntun. Jadi alangkah senangnya dan indahnya ketika kehidupan kita ini dituntun oleh Tuhan. Tugas kita tidak boleh melepaskan tuntunan itu. Kita harus terus meraih tangan Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, agar tuntunan Tuhan itu mengiringi perjalanan kehidupan kita. Lalu yang keempat, yang berikutnya, memberikan perlindungan. Di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada masa-masa kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Bisa dikarenakan itu karena kesalahan kita, salah mengambil keputusan mungkin. Tapi bisa juga dikarenakan Tuhan mau kita melewati proses itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ada di posisi yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Itu suatu keindahan ketika kita diproses bersama Tuhan. Di sini menarik,
saya mengambil sebuah hal yang menarik di ayat ini. Terdapat perbedaan sebutan Tuhan pada ayat 1-3. Pemazmur menuliskan dengan kata ia. Seperti ia membaringkan aku, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku. Tapi ketika kita lihat di ayat yang keempat dan 5 dituliskan dengan kata engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Dan ini adalah gambaran yang begitu luar biasa, karena ini berbicara tentang pewahyuan secara pribadi, atau bisa dikenal pengenalan pribadi. Dengan kata lain, ketika kita di dalam lembah kekelaman, Tuhan ingin kita tidak sekedar menjadi pendengar kesaksian orang lain, tapi kita menjadi orang yang memberitakan kesaksian itu. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan, ada sentuhan secara langsung dengan Tuhan, karena Tuhan sangat menyukai sentuhan secara personal. Dan biarlah ini menjadi pembelajaran, penguatan bagi kita ketika kita melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita, masalah berat dalam kehidupan kita, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan di poin berikutnya, poin terakhir, yaitu memberikan penerimaan yang istimewa di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku, hidangan di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Terdapat metafora atau perubahan dalam ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Di sini kita digambarkan sebagai tamu terhormat. Jadi setelah melewati ujian yang begitu berat, lembah kekelaman itu, kita menjadi tamu terhormat di hadapan Tuhan. Lebih istimewa lagi, kita menerima setiap undangan kehormatan itu, menerima berkat-berkat itu di hadapan musuh kita. Bukan berarti kita harus mencari musuh atau memiliki musuh, bukan. Tapi kita harus mengerti bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka dunia tidak akan suka dengan kita, dan dunia akan memusuhi kita. Dan istimewanya bahwa kita akan menyantap hidangan di depan orang-orang yang mungkin tidak suka karena integritas kita. Dan itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya akan menutup dengan ayat yang ke-6. Pengertian dari ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengikuti dalam bahasa aslinya, yaitu memiliki bahasa Ibrani dikatakan radab, yang memiliki arti mengejar. Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak sekedar mengikuti kita, tapi mengejar kehidupan kita. Itu sangat indah. Dan perikop ini ditutup dengan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu berbicara apa? Berbicara tentang kekekalan, bicara tentang kehidupan kita setelah melewati dunia ini. Dan itu adalah gambaran yang begitu menakjubkan, luar biasa. Jadi biarlah firman Tuhan ini menuntun kehidupan kita. Keindahan kekristenan itu adalah ketika kita menjadi domba yang baik, ketika kita benar-benar dapat merasakan padang yang hijau itu, damai sejahtera itu, kita dapat menikmati terus kebenaran firman Tuhan, kita disegarkan terus, dan kita akan mendapatkan pemeliharaan tuntunan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman ini terus menjadi penyemangat kita, menjadi teguran kita, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan, untuk setiap bimbingan-Mu, arahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau sudah menjadi gembala kami yang begitu baik Tuhan. Ajar pada kami Tuhan untuk dapat menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang mau taat dengar-dengaran, domba-domba yang mau terus menikmati setiap berkat-berkat dari Engkau Tuhan. Biarlah kami tidak melepaskan Engkau Tuhan, kami terus memegang tangan-Mu Tuhan, agar tuntunan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup.
bibir Jemaat GBD El Shaddai Magelang akan memegahkan Engkau. Demikianlah Jemaat GBD El Shaddai Magelang mau memuji Engkau seumur hidup. Jemaat GBD El Shaddai Magelang dan menaikkan tangan Jemaat GBD El Shaddai Magelang demi nama-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.